Hei, kenapa panggil-panggil saya? Tua-tua apa? Tua. Hah? Tua. Panggil saya? Oke, Ari Kriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kok jual kangkung? Saya punya kampus itu Institut Teknologi Nasional Malang. Saya ambil jurusan planologi, merencanakan kota. Padahal merencanakan masa depan saja masih susah ya. Dulu saya masuk di situ itu kampusnya saya itu kampus swasta. Dulu saya masuk di situ itu karena saya tidak lulus di kampus negeri. Aduh, saya sedih sekali. Saya itu cita-cita tinggi ingin masuk di kampus negeri, tapi tidak lulus. Karena tidak lulus tes. IQ juga tidak mencukupi katanya. Buta huruf. Akhirnya saya masuk kampus swasta. Tapi setelah saya masuk di kampusnya saya ini, saya merasa bangga dengan kampusnya saya. Karena ternyata kampusnya saya ini jauh lebih canggih daripada kampusnya dia, negeri-negeri ini. Serius. Buktinya apa? Kampus negeri, itu mereka kasih masuk mahasiswa, itu harus yang lulus tes. IQ-nya mencukupi. Terus masuk ke kampus itu. Digodok, kemudian keluarannya menjadi orang pintar. Hei, anehnya di mana? Kan yang masuk orang pintar, keluarnya jadi orang pintar. Ini kampus tidak canggih. Ini ibaratnya mesin. Kampus yang satu ini, dia itu ibaratnya mesin, dia itu bahan bakunya tebu. Terus diproduksi sedemikian rupa, keluarnya jadi gula, manis. Biasa saja lah. Kan tebu memang sudah manis. Kalau kampusnya saya, ini yang masuk ubi kayu, kayu jati, akar bahar, kasuari masuk. Diproses sedemikian rupa keluar jadi gula, manis. Lebih canggih. Ya, habis bicara begini nanti saya punya rektor telepon ini. Ari, kau punya ijazah S1 sudah saya tanda tangani. Jadi lebih canggih mana? Kampusnya dia atau kampusnya saya? Kampusnya saya? Lebih canggih Kompas TV lah. Iya, Kompas TV jauh lebih canggih. Karena kalau Kompas TV itu kampusnya stand up komedian. Kita belajar dari sini, keluar kita jadi stand up komedian yang lebih hebat. Kompas TV lebih luar biasa. Habis ini produsernya Kompas TV telepon saya. Halo Ari, ya, kau punya ijazah S1 sudah saya tanda tangani. Urusannya. Kalau bicara pendidikan itu, saya lihat juga pendidikan di Indonesia ini satu yang harus kita kritisi itu adalah pendidikan moral. Ini moral bangsa ini semakin menurun ya, semakin rusak. Saya lihat itu karena memang pendidikan moralnya itu banyak yang suka salah sasaran. Sejak awal dulu itu, pertama zamannya saya itu namanya tuh PMP. Tahu kan PMP? Masa saya tua sendiri di sini? Jadi dulu namanya itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Terus berganti PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus ganti lagi sekarang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Mungkin tahun depan tuh mau ganti PK, penjahat sekalian. Iya kan? Bukan apa-apa. Menurut saya ada yang salah dari pendidikan moral ini. Dari sekian ini saya pribadi rasakan sendiri. Dari sekian banyak pendidikan moral yang diterapkan di situ, ada satu poin yang sampai sekarang itu membekas dalam ingatannya saya. Dan setiap tahun itu ada dalam pendidikan moral, yaitu bagaimana menjadi anak baik, kriteria anak baik. Di situ banyak dipaparkan, menabung, membantu orang tua, apalah membantu orang tua mencuri motor, pokoknya seperti itu. Dari sekian banyak kriteria itu, yang paling membekas dalam pikiran saya itu adalah kriteria anak baik itu membantu menyeberangkan nenek-nenek. Itu setiap tahun ada, membantu menyeberangkan nenek-nenek. Sekarang saya tanya di antara kalian di sini, seumur hidupnya kalian waktu masih anak-anak, pernah kalian menyeberangkan nenek-nenek? Karena saya juga tidak pernah. Dan gara-gara statement ini, saya tuh merasa gagal menjadi anak baik. Men, seumur saya masih anak-anak, saya tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Itu kegagalan terbesarnya saya ini.
Dan juga kenapa di situ harus ditulis nenek-nenek? Misalnya yang mau menyeberang ini ya. Misalnya yang mau menyeberang itu adalah ibu hamil. Dia bawa belanjaan banyak, terus dia mau menyeberang. Nah, bisa bantu menyeberangkan ibu? Hah? Apa? Menyeberang? Ibu itu belum terlalu tua. Di buku ditulis menyeberangkan nenek-nenek. Ibu tahu kan definisi nenek-nenek? Tidak praktis, ya kan? Dan akhirnya saya selidiki, kenapa saya merasa gagal menjadi anak baik? Oh ternyata akibatnya penyebabnya itu adalah karena waktu kecil saya itu gagal menyeberangkan nenek-nenek satu kali pun. Akhirnya saya cari penyebabnya ini kenapa bisa terjadi. Akhirnya saya temukan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata kita gagal menjadi anak baik berdasarkan teori dari buku PPKN tadi ini. Itu karena jumlah nenek-nenek tidak sebanding dengan jumlah anak baik. Indonesia itu kekurangan stok nenek-nenek yang untuk diseberangkan tidak ada. Jadi saya ini memutuskan untuk bisa mendedikasikan hidup saya untuk membuat anak Indonesia menjadi lebih baik. Jadi di masa tua saya nanti setiap hari saya akan berdiri di pinggir jalan. Saya Arik Riting, selamat malam. Oke, saya panggilkan lagi teman-teman saya tadi yang sudah hadir. Ada Gilang Baskara, tepuk tangan untuk Gilang Baskara. Ada Pulung Siswantara, keren ya. Karena kita mahasiswa dan para dosen. Asik. Jadi mahasiswa tuh nggak enak ya nggak? Apalagi harus bikin tugas, udah tua gini masih harus bikin tugas. Apalagi saya. Kenapa? Saya ini sudah paling tua di kampus. Saya kalau bikin tugas kelompok itu harus satu kelompok sama yang dari Panti Jompo. Kenapa sih mahasiswa selalu mengeluh membuat tugas? Kalian nggak tahu susahnya, pura-pura koreksi dan pura-pura kasih nilai. Nggak tahu Pura-pura. dia bilang dia pura-pura ngoreksi. Mahasiswa kan juga pura-pura ngerjain. Ya nggak? Kita kan tinggal copy paste dari internet. Iya, tinggal copy paste gigi. Tapi betul, kita kan tinggal copy paste. Gampang kan? Gampang. Ctrl C. Ctrl V. Kita juga gampang, tinggal nama sama name kalian, kontrol alt del. Oke, terima kasih semuanya.